Oke, kita baca berita dari kumparan.com. Nah, kumparan.com. Nah, tergiur sekolahkan anak ke Cina, puluhan orang tua murid jadi korban penipuan. Nah, ini ya, jadi ini sebenarnya bentuk kasih sayang orang tua ya. Mau menyekolahkan anaknya ke Cina, malah kena penipuan. Nah, malah kena penipuan. Yuk kita baca nih, kita baca ya. Sejumlah orang tua murid di Kota Bandung diduga menjadi korban penipuan. Nah, menjadi korban penipuan oleh oknum pengajar di sebuah lembaga pendidikan yang memberangkatkan siswa bersekolah di Cina. Lembaga pendidikan, bro. Ya, akibat kejadian ini para korban mengalami kerugian hingga 5 miliar. Kaya-kaya nih korbannya, kaya ya, sampai 5 miliar loh. Nah, awalnya para korban tergiur membayarkan sejumlah uang agar bisa mengirimkan anak mereka sekolah di Cina. Oke, tergiur ya. Salah satu korban, Rosi, mengaku berani mengirimkan 400 juta. Ya, sebagai deposito karena melihat sudah banyak anak yang berangkat dengan program pelaku. Wah, ini berarti pelaku ini sudah memberangkatkan beberapa orang nih sebelumnya ya. Saudara saya ada yang ikut program dia. Dengan iming-iming agen ini bisa mengurus anak-anak kita, menjamin keamanan selama di sana, termasuk persiapan anak sekolah mulai dari bahasa dan pelajarannya agar bisa mengikuti standar di sana. Oh, ini programnya bagus. Programnya pelaku ini bagus ya, untuk menyekolahkan anak di Cina. Nah, ini ada tapinya ya. Ada tapinya, uang yang sudah dikirimkan para korban itu malah diselewengkan oleh pelaku untuk mengurus keperluan murid yang lain yang bersekolah di Taiwan. Tak hanya itu, pelaku juga diduga menyelewengkan uang siswa untuk judi bola. Nah, diduga untuk menyelewengkan uang siswa untuk judi bola, diduga ya, diduga. Oke. Nah, ini ya, jadi ternyata duit yang disetorkan ini dipakai untuk keperluan murid lain yang sekolah di Taiwan. Nah, ini mungkin murid lain yang sudah mendaftar dulu ya. Jadi uangnya pendaftaran yang anak-anak yang baru ini dipakai untuk keperluan anak-anak yang sudah mendaftar duluan ya, kayak skema ponzi gitu ya berarti ya. Jadi uang yang pendaftaran sekarang dipakai untuk keperluan yang sudah daftar duluan gitu. Akhirnya yang terakhir-terakhir ini nggak bisa berangkat kan seperti itu, dan diduga penyelewengan uang siswa juga untuk judi bola. Waduh. Sisanya dipakai buat bayar utang sama bunga dan judi. Oh. Ya. Jadi pelaku ini kena hutang dan judi juga ya, diduga ya. Makanya banyak korban ya. Korban lainnya Thomas mencatat sudah ada sekitar 50 orang. Wow, kaya-kaya ya. 50 orang tua murid yang mengaku menjadi korban penipuan oleh pelaku. Setiap korban menyetorkan uang dengan nominal yang berbeda-beda. Kurang lebih kerugian hampir 5 miliar. Oke. Saat ini para orang tua yang jadi korban sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian atas dugaan penipuan. Ya. Namun Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengaku ia belum mengetahui adanya kasus ini. Belum ada info, katanya belum ada info. Nah, mudah-mudahan segera terselesaikan kasus ini karena niat orang tua ini baik. Niat orang tuanya itu baik menyekolahkan anak di luar negeri dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang lebih terjamin untuk masa depan putra-putrinya. Ternyata di lembaga pendidikan ini uangnya dipakai untuk memberangkatkan yang sudah duluan mendaftar. Artinya uang yang sekarang dipakai oleh orang-orang yang lebih dahulu, kayak skema ponzi gitu loh. Uang yang dibayar sekarang dipakai oleh member-member sebelumnya. Selain itu, diduga pelaku ini juga diduga menggunakan uang untuk judi ya, judi bola dan bayar hutang. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Sekarang ini modusnya macam-macam, bahkan niatnya pertama ini baik, tapi karena kehabisan uang akhirnya jadi skema ponzi seperti itu. Hati-hati teman-teman, tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.